hayati sebagai sumber pangan secara berkelanjutan melalui diversifikasi pangan lokal. 2. Peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan sangat penting untuk dijalankan dan perlindungan harga di tingkat produsen. 3. Konsistensi pelaksanaan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Yang keempat, dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya. 5. Peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi. Keenam, pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. 7. Sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaannya. Dan 8. Pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan. Jadi ini 8 manifesto kedaulatan pangan atau pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan. Rekomendasi yang kedua, Rakernas 4 partai merekomendasikan agar beberapa hal terkait dengan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan untuk dapat diterapkan terlebih dahulu oleh 3 pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal termasuk 10 makanan pendamping beras seperti hanjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorghum, pisang, porang, ubi, dan singkong. 3. Rakernas 4 partai mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih, dan lain-lain. 4. Rakernas 4 partai merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN untuk dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya, baik di bawah koordinasi pemerintah maupun swasta. Jadi partai pun harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Dan BRIN di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Pengawas Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan meriah buat beliau. Kelima, Rakernas 4 partai mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan. Keenam, Rakernas 4 partai mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai kurang lebih 2 juta varietas dan mendorong pembangunan pusat data pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut. Ketujuh, Rakernas 4 partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan. Ini tepuk tangan yang meriah buat petani dan nelayan. Yang kedelapan, Rakernas 4 partai merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalih fungsikan bank milik pemerintah
menjadi bank pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan, serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. Berkaitan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan kebijakan kedaulatan pangan. Jadi ini rekomendasi khusus. Tadi Pak Oli Dodo Kambe, bendahara umum dengan pengalaman yang luas sebagai gubernur 2 periode, dan Pak Menteri Yasona Lauli mematangkan konsepsi ini. Tepuk tangan yang meriah buat kedua beliau. Kesembilan, Rakernas 4 partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo. Berkaitan dengan pemenangan pemilu tahun 2024, disampaikan hal-hal strategis sebagai berikut. 1. Rakernas 4 partai merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin, berbasiskan TPS, dan dilakukan oleh seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai satu kesatuan pemenangan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap anggota, kader dan simpatisan partai wajib turun dan memperkuat akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat, dan dibantu oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Maka mengapa kemarin disampaikan pemaparan tentang penggunaan artificial intelligence? 2. Rakernas 4 partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan 3 pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legislatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden. Tadi strateginya sudah disampaikan oleh Bapak Arsyad Rashid. 3. Rakernas 4 partai menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan pemilu 2024 sebagai momentum transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis. PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan narasi kemajuan, melanjutkan dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi. Yang keempat, Rakernas 4 partai bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang telah menetapkan kader PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung dan relawan guna memenangkan pemilu presiden tahun 2024. Sanggup? 5. Rakernas 4 partai mendorong penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan dan jadwal pemilu 2024 sesuai asas pemilu dan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Keenam, Rakernas 4 partai mendukung seluruh penyelenggara pemilu untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi rekomendasi ini khusus dari
Ketua fraksi kita Bapak Utut Adianto. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. 7. Rakernas 4 partai merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidang, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan, dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara pemilu. Jadi di sini ada Pak Abdullah Aswar Anas. Tadi ketika rekomendasi ini disampaikan sebagai keputusan dari partai, beliau menyatakan siap. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Abdullah Aswar Anas. Kedelapan, Rakernas 4 partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktek politik uang dalam pemilu. Demikian rekomendasi eksternal yang merupakan saripati dari seluruh arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian kita jabarkan sesuai dengan agenda Rakernas, materi-materi pokok Rakernas, dan untuk dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kita bagikan salam nasional kita. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekomendasi eksternal dan sebelumnya rekomendasi internal. Ibu Ketua Umum, Mas Prananda, Pak Oli Dodo Kambe, DPP Partai dan rekan-rekan seluruh peserta Rakernas keempat yang kami hormati, rekan-rekan pers, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pidato penutupan Rakernas keempat dari Ketua Umum kita, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan acara ini juga didengarkan oleh seluruh pengurus partai secara daring dari anak ranting Satgas, PAC, DPC, DPD di seluruh Nusantara kita. Karena itulah mari kita ikuti dengan khidmat kepada Ibu Ketua Umum. Waktu dan tempat kami haturkan, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kalau tadi untuk Pancasila itu jadi pembukaan dan penutupan. Saudara-saudara sekalian, seluruh peserta Rakernas keempat partai dan anak-anakku sekalian, dimanapun mereka berada, dari Satgas Partai, lalu PAC, lalu ranting, anak ranting, DPC Partai, dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada yang saya cintai.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga acara Rakernas keempat PDI Perjuangan ini dapat berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang saya sampaikan ternyata mendapat sambutan luas dari masyarakat. Bagi PDI Perjuangan, seluruh kebijakan kedaulatan pangan merupakan seperti yang saya sebut kemarin itu adalah suatu perjuangan ideologis. Jadi bukan teknokratis, dijabarkan secara teknokratik melalui visi teknis dan bermuara pada peningkatan harkat dan martabat petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya. Konsepsi PDI Perjuangan yang dinyatakan dalam manifesto kedaulatan pangan tersebut di tingkat implementasinya ada beberapa hal yang sudah bisa kita jalankan. Tekad untuk tidak melakukan konversi lahan subur misalnya dapat atau amat segera dapat dilakukan oleh para kepala daerah dan anggota legislatif partai juga seluruh anggota partai. Jadi kalau mungkin lihat saya nulis ini, saya langsung memberikan masukan ke BRIN untuk membuat peta yang namanya peta yang dikorelasikan itu dengan dapil-dapil. Jadi nanti akan kelihatan di dapil mana yang tidak kerja dengan kerja karena sudah diberitahu bahwa lahan subur itu di dapil A itu adalah di sini. Yang harus segera tentunya dirubah dari cara berpikir lalu melalui mekanisme perundangan dan tentunya akhirnya dengan yang namanya dilakukan di lapangan. Demikian halnya gerakan mengkonsumsi makanan yang bersumber dari dalam negeri harus dapat dimulai dari sekarang. Seperti yang beberapa waktu dan kemarin pun saya sudah katakan, yang mencanangkan 10 makanan pendamping beras itu pada bulan Maret 2020 yang lalu. Saya saja sebenarnya itu sudah hampir setiap hari sarapan saya tuh umbi-umbian, jagung, sukun, pisang. Dan ternyata kan dengan umur saya yang seperti ini tetap masih sehat walafiat, semangat. Jadi nanti juga bisa ditanyakan kepada ahli gizi. Ibu-ibu itu berpikiran yang cepat supaya begitu. Langsung habis ini catat-catat cari ahli gizi. Lalu bagaimana sih makanan sehat itu apa aja sih? Yang enak itu apa aja sih? Kan begitu. Politik itu seringkali hanya dilihat sebagai penggalangan kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan politik belaka. Berbagai cara pun dilakukan. Kalau kita melihat ada yang dengan menawar-nawarkan jabatan strategis tertentu, ada pula yang memberikan privilege kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, ada yang menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak rasional namun dianggap wajar demi meraih kekuasaan. Kita ini partai ideologis, artinya adalah tujuannya ada. Jadi kita ini harusnya sudah semua mengerti bahwa kewajiban kita sebagai organisasi politik adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam aplikasinya adalah yang tidak bosan, saya katakan turun ke bawah bertemu dengan akar rumput. Tetapi kalau yang dilihat sekarang, apa yang terjadi saat ini barangkali sudah dianggap lumrah. Dengan berbagai pembenaran seperti yang saya suka dengar itu tidak ada makan siang gratis.
Padahal kita sendiri kalau bisa nanam di sebidang tanah kita saja sebetulnya itu bisa menghasilkan hal-hal yang sangat dibutuhkan. Seperti saya di kebun rumah saya nanam cabai. Nah, pohon saya hitung itu. Cabai rawit umpamanya 3 batang saben hari, karena itu kan berbuah, ada yang matang, ada yang ini. Nanti kan dibilang kok ibu detail amat. Loh, itu hitungan ibu rumah tangga loh. Kalau diambil 1 hari dari 3 pohon itu, kita bisa tetap bikin sambal. Coba saja deh tanam. Sekiranya hal ini menjadi kultur, maka politik akan melahirkan distrust. Distrust itu krisis kepercayaan. Nah, ini bagaimana? Kita apakah juga mau menjadi sebuah organisasi partai politik yang demikian? Namun hal yang paling membahayakan adalah ketika politik itu kehilangan jiwa spiritualnya, rohnya, roh penggerak berupa dedikasi tulus pada rakyat, bangsa dan negara. Ketika politik hanya menampakkan wajah mobilisasi dengan watak pergerakan di tingkat atas, elitis, maka watak demokrasi pemberdayaan dengan turun ke bawah akan semakin terkikis dan bisa habis. Coba kalian itu berpikir visioner ke depan. Kalau semua ini menjadi yang seperti saya katakan, berpolitik itu tidak punya jiwa lagi, tidak punya semangat. Kalau nanti terjadi pada generasi terus-menerus seperti itu, kalian bisa bayangkan tidak sih Indonesia merdeka ini bisa dipertahankan apa tidak? Kalau menurut saya tidak, sulit. Karena manusianya sendiri sudah tidak ada daya juang, tidak ada semangat di bidang masing-masing. Nah, mari kita lihat muncul dalam berbagai konflik agraria, konflik kepentingan dan berbagai persoalan investasi tanpa melalui kelayakan sosial sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Pak Koster ada enggak ya? Ada Bu, tengah Bu. Nah, sekarang beliau sudah PJ ya? Ya, PJ. Tapi ya Bapak silakan duduk. Jadi saya karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya itu kita. Jadi saya mengorganisnya itu mudah. Jadi Pak Koster ini yang gubernur Bali juga ketua DPD. Jadi saya bilang, kamu itu mbok pikir Bali itu kecil, rakyatnya hanya berapa sih tapi subur. Mbok kamu pikirkan, coba bikin konsep, yaitu sebuah konsep jangka panjang yang namanya 100 tahun Bali ke depan. Jadi bayangkan kalau kalian hanya sibuk bagi kepentingan diri sendiri, padahal ternyata bisa dengan FGD dan lain sebagainya, insya Allah hal tersebut mulai dijalankan. Tidak terbayangkan kalau Bali itu isinya hanya untuk tourism. Yang saya bilang, saya maksud tanah itu lalu semua sawah yang subur dan lain sebagainya dikonversi, digantikan hanya untuk kepentingan tourism. Itu lalu rakyatnya punya apa ya? Coba pikirkan. Kalian ini adalah pemimpin di daerah. Jangan lupa loh. Nah, mudah-mudahan daerah-daerah bisa juga mengikuti apa yang telah dibuat oleh Pulau Bali. Sehingga siapapun pemimpinnya harus menjalankan konsep itu. Ini sekarang kan amburadulnya itu Bapak Azwar Anas. Apa? Ganti pemimpin
dirubah dengan enaknya. Bagi saya, coba, apa ndak pusing ya? Saya pusing loh. Itu tata pemerintahan Republik Indonesia. Saya bilang pada Pak Jokowi, bayangkan dari presiden itu bikin visi misi itu sampai kepala desa. Ini harus dikoreksi. Nanti kita harus koreksi. Kenapa? Pasti dari yang visi misi presiden ke kepala desa pasti beda dong. Dari sisi daerahnya, dari waktu kerjanya dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian yang harus kita bikin adalah sebuah perjalanan konsep Indonesia Raya ke depan itu adalah dengan sebuah visi misi ataupun apapun namanya itu akan merupakan jangka panjang. Sehingga siapapun pemimpin akan datangnya dia harus menjalankan hal itu. Sehingga dengan demikian kita itu menurut saya yang diinginkan oleh Bapak Bangsa Bung Karno, yang namanya keadilan dan yang namanya Indonesia itu bisa berkeadilan dan makmur, itu bukan angan-angan, bukan ilusi, itu adalah sebuah kebenaran kecuali tidak dilakukan oleh kalian. Jadi politik itu bukan hanya menampakkan wajah mobilisasi. Bayangkan, saya suka lihat kan, wah orangnya banyak. Tapi terus saya pikir itu namanya mobilisasi. Apa kalau mobilisasi? Ngumpulkan secara fisik. Kalau kalian ini kan kalau ditanya, kamu siapa? Saya PDI Perjuangan. Apa yang namanya tugasmu? Itu jelas. Saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Nah bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Jadi padahal dengan demikian sering kontradiktif. Ada yang mengatakan presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Nah sekarang calon ada 3. Itu kan diberi nama oleh partai lain-lain. Jadi harus ditata pikiran kita bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar. Nah, dengan demikian maka watak itu bergeraknya hanya di tingkat atas, elitis. Maka watak demokrasi pemberdayaan dengan turun ke bawah yang saya katakan tadi bisa semakin hilang. Kejadian ini muncul tadi seperti konflik agraria. Saya tidak bisa mengerti, katakanlah ini kan banyak sekali persoalan di masalah tanah karena dikonversi sepertinya untuk hal-hal yang lebih bagus. Padahal tidak melihat sebuah visi ke depan. Kalau 1 hektar tanah pertanian itu diambil hanya untuk katakan membangun gedung dan lain sebagainya. Berarti ada berapa keluarga? Saya hitung paling tidak ada 3 keluarga
kemungkinan karena sudah kehilangan tanah, dia sulit untuk mendapatkan nafkah. Kenapa? Kemarin yang saya terangkan, yang namanya Bung Karno memberi contoh dengan Pak Marhain. Dia semua ada. Hanya yang belum punya adalah apa? Kekuatan, kemandirian untuk lebih daripada apa yang dia punya. Nah, itu harus bagaimana kita lakukan dengan gotong royong. Dengan gotong royong. Kalau kalian sudah tidak mau bergotong royong, tidak mau membela yang namanya kaum papa, yang namanya fakir miskin, untuk nengok saja di kolong jembatan sedang ada apa, itu kalian bukanlah sebenarnya mempunyai roh di dalam sebuah organisasi partai politik yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi memang saya bangun PDI Perjuangan itu sebagai partai rakyat dan juga untuk menjadi partai pelopor. Partai pelopor itu apa sih? Partai pelopor itu punya semangat juang. Dia bisa semua. Dia mampu menolong rakyat. Dia bisa kalau digerakkan, diorganize, bukan dimobilisasi. Bukan dikonsolidasi, itu 3 kata yang berbeda. Itu bisa, sangat bisa. Itu maka bisa tidak terjadi yang namanya mengubah watak politik transaksional tersebut. Rakernas 4 kali ini mengungkapkan kehendak terdalam partai agar selalu setia pada sumbernya. Siapa sih sumbernya? Ya rakyat. Kalian apakah bisa akan jadi legislatif ini mau tarung, siapa yang akan memilih? Rakyat. Eksekutif tarung, siapa yang memilih? Rakyat. Terus kalian gak mau dekat dengan rakyat, terus kalian mau apa? Coba pikirkan. Karena politik itu, kalau menurut saya, politik itu adalah sebuah kehidupan. Saya berbicara dengan seniman waktu ke Jogja, diundang ke Omah Petruk, bertemu dengan para seniman seniwati yang mengeluh karena ruang mereka untuk berkarya, untuk menunjukkan seni tari kita, tradisional kita itu sudah semakin sepertinya tersisihkan. Kalian itu sebenarnya yang harus membela mereka, membuka cakrawala berpikir mereka, membuat tempat. Saya bilang kantor itu kan rumah partai dan juga rumah rakyat. Di sana bikinlah acara, latihan tari, latihan memasak, itu bisa loh ibu-ibu. Rapat kan tidak tiap jam. Hanya kenapa niat tuh tidak ada. Ini yang sedang saya goyang-goyang lagi. Itulah. Karena apa? Kembali politik itu karena kehidupan harus digerakkan oleh nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai moral dan kehendak baik, niat. Kalau tidak ada niat ya kayak kalian. Itu banyak yang gak ada niat, mikirin diri sendiri. Nah, jiwa pengabdian dan semangat yang menyala bagi perbaikan nasib rakyat secara progresif dan berkelanjutan. Kalau ditanya, apa bisa ibu? Bisa. Tapi kan tangan saya hanya 2. Oleh sebab itulah saya membuat organisasi politik yang namanya dari Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dulu kami kan pernah tidak boleh ikut waktu PDI. Saya kumpulkan semua anak-anak saya hanya bertanya begini. Ini kapal
benderanya sudah akan patah, apakah kita akan terus berlayar? Apa mereka ngomong? Semua, ibu teruskan ibu. Makanya saya nanya secara hukum, bagaimana kita bisa ikut lagi ke pemilu? Harus mengganti nama. Itulah saya tambah perjuangan, karena maknanya sangat kuat. Kalau kalian sekarang ikut di partai ini tidak mau berjuang, seperti apa tadi yang saya katakan, ya apa boleh buat. Kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat itu sudah mutlak. Itu komitmen ideologis kita. Karena apa? Pangan menjadi cermin budaya bangsa. Pangan menampilkan daya keunggulan bangsa di masa depan. Sekarang banyak negara Afrika itu kelaparan. Kenapa? Tidak bisa yang namanya mengarahkan untuk membuat pertaniannya semakin baik. Kekurangan makanan rakyatnya, sampai bayi-bayi pun kelaparan. Coba tolong lihat di TV, saya lihat sampai bantuan dari PBB seperti apa. Bukannya tidak bisa ditanami, karena tidak ada yang mengorganisir. Saya dapat undangan nanti ke Saudi Arabia, dan di sana yang namanya Perdana Menterinya Pangeran Mohammed bin Salman itu telah memberi pesan bahwa apa? Sekarang itu ada konsep untuk menghijaukan Timur Tengah. Terbayang tidak? Padahal Timur Tengah itu kan padang pasir. Tapi buktinya apa? Saya diberi foto-fotonya, sudah mulai. Itu bukan Arab Saudi saja loh. Nantinya yang namanya Suriah, Libya, Irak dan lain sebagainya. Pokoknya Timur Tengah. Apa ndak malu kita kalau mereka itu saja bisa? Karena apa? Niat dan apa? Jiwa juangnya untuk membangun negaranya, untuk bisa hijau royo-royo. Coba dong, lah kalian ada yang belum apa-apa udah nebangi pohon. Kalian tuh tahu ndak sih pohon itu benernya dari masih biji terus tumbuh dan sampai tumbuh terus sampai dianya akhirnya sudah harus selesai. Beringin itu bisa 300 tahun loh. Bayangkan kalian hanya menebang dengan cinso paling tidak 30 menit. Masa enggak kasihan? Padahal itu tempat makan siapa? Binatang, burung, tupai, dan itu pun bijinya nanti apa? Ditebarkan oleh binatang, bukan oleh kalian. Gak malu ya? Kalau saya malu. Karena apa? Iya, kembali adalah yang namanya pangan itu sudah pasti akan menunjukkan keunggulan bangsa. Kita lihat orang belahan barat, orang asing. Mereka itu kenapa sih fighting spiritnya itu kuat? Karena mereka punya musim salju, 4 musim. Artinya apa? 3 bulan sebelum musim salju, nah ini mulai nih. Ini sudah Oktober mulai. Ketika semuanya putih karena salju, mereka harus menyimpan makanan loh. Makanya ada acar, ada daging yang dibikin dendeng dan lain sebagainya. Apa tidak malu kita? Padahal kita yang namanya menebar bibit di mana saja itu bisa, dan itu bisa hidup. Tidak malu kalian? Malu. Kapan malu kalian akan hilang? Nah, karena itu tangkap yang namanya seluruh spirit kehendak dan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam mencukupi kebutuhan pangan. Kesemuanya harus dimulai dari pelakunya, petani, nelayan beserta produsen pangan lainnya. Tolonglah petani, kalian kalau ada gelar insinyur pertanian,
Tidak perlu lagi disuruh-suruh. Pergilah ke petani. Kamu sebetulnya tahu enggak sih yang namanya kalau pakai pupuk urea, ini pertanyaan pada petani, itu tidak bagus karena ada kimiawinya, apalagi kalau dipakainya terlalu berlebihan. Itu perlu loh. Mereka perlu disuluh. Suluh itu kan seperti api yang seperti apa itu? Kalau obor itu kan dijadikan suluh. Kalau ndak ada obor itu, kalau gelap-gelap kan mesti ngikuti itu namanya suluh. Makanya ada penyuluh sehingga dia bisa mengerti. Lah kalau ada malu, saya dibuat oleh Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional. Coba saya udah ngomong gini-gini, kalian yang harus mengerjakan, udah nggak mau mengerjakan. Aneh kalau buat saya. Seluruh konsepsi kedaulatan pangan yang telah kita bahas berhari-hari ini harus mampu menampilkan positioning baru, yakni pangan plus. Artinya jangan bisa nanti itu Mbak Ita, coba Mbak bikin hamburger itu rotinya itu aja dari gandum, bisa, yo enak kok. Seperti mie, jangan jadi dengan terigu. Iya, sudah ada kok. Di mana ya? Kok saya lupa. Saya diberi mie yang dibuat dari ubi jalar. Ada. Di Semarang ada. Lah iya toh. Nah itu ada yang teriak porang-porang. Iya betul lah, banyak 10 itu. Kalau kita mau bisa dijadikan hilirisasi produk makanan ke depan. Lah tapi ya gitu, mau enaknya sendiri. Nah artinya plus kehandalan bibit dan benihnya. Coba seperti Pak Surono Danu, saya itu kenal dari zaman PDI loh. Ya nongkrong di tempat dia. Dia tuh karena petani. Terus dia bilang, Bu kalau saya cari varietas baru boleh enggak? Oh boleh banget. Lah kamu tapi apa ngerti genetika? Ya insya Allah saya otodidak. Lah monggo. Nah sekarang berhasil. Apa itu? Kemauan, tekad. Nah kalian coba, aduh gawat. Nah seperti kemarin ada pameran melihat, saya alhamdulillah, saya bilang Bapak Ganjar, tuh kan cerewet saya dari dulu akhirnya berhasil. Karena dulu waktu saya jadi DPR Jawa Tengah itu melihat Rawapening itu kan tertutup sama enceng gondok. Lah saya bilang orang ini bermanfaat. Kalau diambil bisa jadi kompos. Kalau dengan sedikit teknologi, kemarin saya lihat bagus-bagus, bisa kursi, bisa tempat cermin. Itu kreativitas saudara-saudara. Di otak kita ini ada itu. Diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepintaran pada manusia. Kita tuh beda dengan makhluk lainnya. Kalau tidak digunakan lalu buat apa? Nah itu yang saya suka bingung. Loh tadi kan saya bilang, saya sendiri bingung. Saya ini tidak boleh, bukan bodoh, tapi tidak boleh kuliah. Banyak yang nggak boleh kuliah, termasuk saya, kakak saya, adik saya. Saya sendiri bingung. Lu alasan tidak boleh kuliah kenapa? Mau jadi orang pintar tidak boleh. Karena apa? Karena anaknya Bung Karno. Lucu ya. Terus apa? Bapak saya hanya bilang, kamu punya ini, gunakan ini. Otodidak, cari pengetahuan di mana saja. Sekarang ini sudah ada YouTube, Google dan lain sebagainya. Tinggal buka, dek. Nah, kok nggak belajar dari situ sih? Coba, manfaatnya luar biasa. Jadi mau dikemanakan?
Itu yang saya sedih. Loh, saya suka pikir bapak saya, apa nggak mikir ya dulu bahwa setelah merdeka itu ada efek samping juga yang negatif. Orang lalu rasa kenyamanannya sudah makin besar. Ya udah, orang udah merdeka, ya udah, masa nggak boleh. Kamu nggak bisa mikir kalau suatu saat kita dijajah. Siapa sih yang mikir kalau Rusia berani nyerang Ukraina? Orang Ukraina tuh kecil. Tapi kenapa? Itu geopolitik. Kenapa? Itu nutupi pintu gerbang masuk Rusia. Tahukah kalian kalau kalian orang politik? Ayo. Nah, gitu loh. Iya, jadi harus ada terapan yang namanya on farm, off farm. Nanti cari sendiri. Itu artinya apa? Jadi infrastruktur pertaniannya, dan yang terpenting kesejahteraan petani dan nelayannya. Apa enggak sian ya kalau ngelihat nelayan? Kan saya ya gitu orangnya. Kemana-mana waktu DPR, kenapa saya terpilih terus? Karena ya gitu, ke nelayan nongkrong, ke tempat lelang ikan, baunya saya jadi badannya kayak ikan, dipeluk-peluk sama ibu-ibu yang apa itu jualan ikan untuk lelang. Lah maksud saya jangan lo kamu bau gitu. Kan ya enggak. Iya dipeluk-peluk. Keluar saya terus mikir kok aku bakal bau ikan, kenapa ya? Ya ternyata karena peluk-pelukan tuh kan bajunya udah kena ikan. Tapi ya saya diam aja. Justru saya sangat gembira mereka mau meluk saya. Karena coba kalau kamu datang gak dipeluk kayak yang namanya disulsel. Saya cuman terus bismillah, mana sulsel. Itu dulu banyak yang namanya kena lepra. Jadi kalau salaman, masa saya lihat dulu tangan orang bahwa oh tangannya komplit. Saya rasakan, waduh jarinya gak ada nih. Nah, itu karena apa? Lepra. Tapi apa? Saya bonding sama mereka, enggak pilih-pilih kasih. Ya salaman, saya bismillah, ya Allah, saya jangan ketularan. Sampai hari ini saya sehat walafiat. Itu juga berkah Allah loh. Coba kamu ini pikir loh, contoh tuh ada ibu kamu sendiri loh. Masa sih kalau untuk gitu aja kamu gak bisa gitu? Pasti gak usah ngomong, kamu akan dipilih. Coba itu pengalaman saya saja. Jadi gimana saya harus mengatakan pada kalian bahwa perjuangan tuh memang harus, gak bisa duduk-duduk tengok-tengok aja. Gitu loh. Aduh. Jadi PDI Perjuangan memperkuat arus politik pada suatu hal yang lebih hakiki, yang berkaitan dengan seluruh kehendak untuk memajukan negeri. Lah kalau anak stunting ribut saya urusan stunting, mengingatkan itu beban loh, beban kalian mau sekolah karena ininya IQ-nya udah tinggi, terus mau disekolahkan di mana? Di tempat sekolah anak ini cacat. Ayo. Saya kagum banget. Sekarang ini lagi populer kan, ada siapa namanya? Seorang penyanyi yang matanya itu tidak bisa melihat. Siapa? Itu kan artinya kamu mestinya malu sama dia. Itu semangat juang dia. Coba. Ini kamu komplit. Tapi senengannya ngono. Coba, aduh saya sampai nangis-nangis ketika dianya apa? Di mana namanya? Itu yang di luar negeri itu loh. Ya opolah ya, gitu. Perlombaan. Sampai jurinya itu semua bangun 4-4-nya langsung tet. Artinya sama semua. Karena apa? Lah orang seperti itu nuwun sewu bisa mau. Dan dia bisa sampai masuk
ke dalam sebuah arena luar negeri buat saya luar biasa. Coba dong, terus kalian ibu-ibu yang seperti saya bilang, terus anaknya stunting, pusing saya. Mau masuk angkatan gak bisa. Karena anak stunting tuh mungkin kira-kira mungkin paling tinggi 140 kali ya. Ayo, coba. Dan dia sendiri kasihan loh. Bisa sampai rendah diri loh. Kalian apa gak mikir ya? Itu keturunan kalian loh. Tolong, itu harus diberi apa? Ini makanan yang sehat yang lagi kita bicarakan. Jadi gimana ibu-ibu tuh ngomong, masuk kampung, keluar kampung, ngajari ibu-ibu, Bu salah Bu kalau cara kayak gini, gitu. Wes rambutnya ku diikat wae di sini, wes gitu baik, gitulah. Nah, dengan cara ini partai tidak menempatkan pemilu hanya pada persoalan capres dan cawapres. Loh saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak? Kalau bukan kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatok-gatokkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Aduh, gawat. Jadi apa sih urusannya? Lo kok bingung karepe dhewe ya? Lo saya kan nggak bingung. Ya udah. Lo saya kenapa? Bukannya lalu sombong, enggak. Karena diberi oleh Kongres Partai sebagai petugas ketua umum untuk mendapatkan hak prerogatif. Jadi ngapain saya ngomong sama orang? Itu kan lagi nggak punya hak prerogatif lagi. Kenapa diberikan kepada saya? Karena orang yang memberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa ibu pasti akan memilih yang benar. Nah, Pak Jokowi itu jangan lupa loh, jadinya itu kalau hitung-hitung 22 tahun loh. Lama loh. Dari wali kota 2 kali, gubernur berapa tahun ya gubernur? 4 tahun. Hah? 3 tahun. Ya belum selesai. Terus dijadikan ini capres. Coba saya hitung-hitung 22 tahun loh. Cobain. Nanti ada yang bilang, wah itu udah gak usah diomongin dah. Jadi apa sih? Pemilu yang merupakan persoalan masa depan tentang bagaimana membangun kesinambungan. Jadi ya dimulai dari masa Bung Karno yang telah membuka gerbang kemerdekaan. Juga ketika saya memimpin dengan menyelesaikan berbagai krisis ekonomi, politik dan sosial hingga membuka gerbang demokrasi untuk rakyat. Kini begitu banyak kemajuan pada masa Presiden Jokowi. Kesemuanya harus menjadi satu nafas kepemimpinan PDI Perjuangan hingga pada saatnya nanti. Melalui perjuangan kita semua yang menyatu dengan rakyat, saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, insya Allah
kalau kita kerja keras, Ganjar Pranowo bisa menjadi presiden ke-8. Ya tapi kerja dong. Tanpa kesinambungan kepemimpinan di atas, maka politik hanya menjadi impian, irama kepentingan. Bayangkan loh, umpamanya aku nonton apa yo dangdut. Jadi itu kan impian kan. Terus pura-puranya saya jadi penyanyi dangdutnya gitu. Cocok nggak Ibu kalau jadi penyanyi dangdut? Nah. Aduh kadang-kadang ya ini piye toyo. Ntar dulu. Terus tanpa desain masa depan. Itu kan kita kalau jadi pemimpin supaya tahu siapa aja boleh kok kalau mau jadi presiden. Persoalannya jangan mikirin haknya, tapi kewajibannya sebagai seorang pemimpin dari sebuah bangsa, negara yang merdeka, berdaulat dan bebas aktif. Gitu loh. Lah kalau piye yo. Tapi ini banyak wartawan sih. Jadi saya nggak bisa ngomong bebas. Soalnya kata Mas Nanan Mbak Puan, saya sudah diindoktrinasi. Tapi saya nggak mau kasih tahu. Gitu. Jadi politik itu tanpa kesinambungan ibarat dansa. Itu yang saya gampang jadikan sebuah simbol. Jadi kadang maju, kadang mundur, kadang berputar. Jadi sesuai selera. Makanya disinilah kembali saya tegaskan betapa pentingnya yang namanya Bung Karno itu membuat konsepsi pembangunan ala Bung Karno. Itu melintas waktu dari 50 tahun sampai 100 tahun akan datang. Itu visioner sekali. Yang namanya pola pembangunan nasional semesta dan berencana. Saya heran. Saya tuh herannya gini, secara politik kenapa ini enggak dipakai lagi? Padahal yang bikin tuh 600 doktor, bukan dokter loh. Terus bukunya ku sakmene loh. Setelah saya suruh sekjen pisah-pisah dengan setiap bidang itu sampai 17 ya. 17. Jadi umpamanya ini bidang pangan gitu. Lah ini kok nggak dipakai? Aneh. Ini kan kita salah sendiri loh. Padahal Bung Karno, saya tuh suka mikir gini, ini rakyat Indonesia ku bener piye to yo. Bung Karno dulu diperlakukan seperti itu oleh Pak Harto. Ya habis Pak Harto presidennya diisolasi. Lah saya aja jadi bingung, nggak ada sehelai kertas pun. Dia tuh opo, hanya nggak boleh kemana-mana, gitu aja. Coba bayangkan, tapi beliau itu ngerti nggak? Karena semangat juang, menerima hal itu dengan konsekuen. Saya tuh bilang, Bapak tuh kok nerima aja sih dikituin, nggak ada pernyataan hukuman apa? Nggak ada loh, kan mestinya lewat pengadilan. Coba dong pikirin, nggak ada, dikelelerin gitu aja. Ayo, tapi kenapa? Karena cinta pada bangsa dan rakyatnya, dan beliau yang memerdekakan kita. Beliau tuh hanya takutnya apa? Kalau beliau nggak nerima, kalau terjadi perang saudara mau apa? Ayo, ini politik loh. Saya nggak main sentimen loh. Ini politik loh. Saya ngelihat loh. Oh begitu ya, seorang pemimpin, seorang leader yang dia punya hak dan kewajiban itu digunakan buat siapa? Buat bangsa, buat negaranya. Kalau lihat pemimpin bukan di sini, saya lihat di
Saya kan diajak bapak saya, wah ketemu di banyak negara itu. Wah, menurut saya kalibernya malah mungkin gini. Nah, seperti saya ketemu di Amerika Presiden Kennedy. Waduh, udah ganteng, udah pinter. Saya pikir, nah ini baru Amerika gitu. Terus ketemu Nasser, aduh begini-begini ininya. Makanya saya pikir, kapan muncul pemimpin-pemimpin Indonesia yang kalibernya tuh kayak gitu loh. Wah, Indonesia pasti membuat lompatan itu ke depan. Itu yang menurut saya pertanyaannya bisa apa enggak, bisa banget. Nah, Indonesia adil makmur itu tidak akan terwujud. Nah, ini toh apabila pemimpinnya itu lahir tanpa kesinambungan, hanya kurun waktu 5 tahunan periode pemilu. Nah, tapi ini sebetulnya buat saya sudah dibuat 5 tahun, enggak apa-apa. Tapi kan konsep ke depannya, siapa yang jadi presiden dia harus melakukan itu, meneruskan itu. Bukan siapa jadi presiden dirubah. Lah gimana, kapan mau majunya? Lah itu yang saya bilang berdansa. Nanti ke sana ke depan udah baik dirubah ke belakang lagi. Dirubah lagi. Aduh, saya sampai pusing kadang-kadang. Ini gimana sih maunya republik nih? Itu. Nah, kalau kurun waktu yang begitu panjang, pasti bangsa Indonesia itu akan memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi pengembangan riset inovasi itu adalah suatu mata rantai sistem produksi. Jadi dari bahan mentah yang begitu banyak kita miliki menjadi sistem produksi yang bernilai tambah melalui hilirisasi. Saya tuh gampang loh ngajarinya. Semua itu saya bilang di dalam memecahkan persoalan tuh lihat hulu, lihat hilir. Dan di hulu hilir tuh kayak kalung, dibuat mata rantai. Nah, yang maunya saya mata rantai hulu hilir tuh harusnya pendek. Tetapi kadang-kadang di mata rantai itu ada namanya problem, kesulitan, kekurangan. Nah, ini kan yang harus dibuang sehingga kalung itu jadi cuman segini. Nah, siapa yang mengerjakan? Kalian loh. Kalian loh. Untuk mengatakannya kepada siapa? Kepada rakyat loh. Lah petani saja. Coba, itu yang saya tadi bilang, urea itu harus dengan dosis. Tapi karena mereka pikirnya gini loh, saya itu sampai ya mau ketawa. Ingat saya ngelesot di apa itu pematang sawah, nanya, ini pakai bahasa Jawa kan, pakai pupuk apa? Ini ku mbak urea. Jangan, kalau urea itu kalau kebanyakan nanti tanamannya pada mati. Buatan, saya dibantah. Lah kalau orang makan aja banyak tambah gemuk loh bu. Lah masa ini kalau ureanya ditambahin nanti tanamannya nggak gemuk. Loh, itu pikiran sederhana loh dari petani yang kamu mestinya ajari gitu loh. Nelayan, coba kalau ditanya, ini kamu mau apa kayak ke Cirebon gitu, kamu mau apa namanya, mau nangkap ikan. Ikan apa yang kamu mau tangkap? Ya belum tahu mbak. Loh kok belum tahu? Terus maunya apa? Ya kalau sekarang tenggiri apa gitu. Terus tahu tempatnya tenggiri sama ini di mana? Ya nggak tahu. Pak nggak kasihan dia. Emang nggak kasihan ya? Cobalah pikir. Siapa yang dari bapak ibunya dari tani atau nelayan? Angkat tangan. Pasti ada. Nah, tuh. Ini kan ada toh yang ngomong gitu loh, kamu tuh bekerja memperbaiki kehidupan keluarga besarmu. Coba, masa dibiarin aja sampai keringet-keringet. Kalau udah kan kadang saya udah suruh nanya
nanti kira-kira jam berapa ya ininya turun. Artinya setelah melaut terus masuk. Itu kan sore itu. Iya, saya hanya mau tahu. Terus ada yang dapat gitu. Saya nanya, boten mbak. Itu kan udah buang ongkos transport. Itu sederhana yang kamu tuh benernya dengan kreativitas ini itu bisa kamu bantu mereka. Pasti milih kalian. Coba aja dah. Kalau nggak gitu yang mana mau mereka, ngapain dia nggak nolongin. Lalu apa saudara-saudara sekalian, yaitu mengangkat harkat martabat rakyat agar Indonesia tuh hadir, yaitu sebagai bangsa pelopor maju disegani dunia internasional. Itu tugasnya patriotik partai. Patriotik tahu enggak? Yaitu punya semangat gitu, semangat juang patriot. Membangun Indonesia Raya tidak bisa hanya dengan untaian kata-kata manis, namun harus penuh perjuangan, konsistensi dan kesinambungan. Ini yang saya jadikan tagline adalah fakir miskin diambil diurus oleh negara. Itu betul-betul kalimat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kalau ada yang bantah, dia nggak ngerti ketatanegaraan Republik Indonesia ini. Bayangkan, lah kamu aja, mbok ya pergi deh ke rumah opo namanya, rumah kumuh itu loh. Siapa yang dari Jakarta? Udah pernah liwat ke Gang Senggol apa belum ya? Tuh, saya aja tahu loh Gang Senggol tuh apa. Jadi ada jalan kali segini. Jadi kalau jalan kita nggak bisa begini. Jadi miring. Jadi betul kan tuh yang ada yang bilang betul. Iya, saya tadinya anak presiden. Sampai tahu saya pergi itu ke Jakarta Utara, rumahnya itu numpuk nggak jelas. Coba, kok kamu nggak ada empati ya? Gimana cara betulin? Saya bilang, ini kalau gitu jalannya ditutup aja ya. Jangan, dulu kan saya dipanggilnya Mbak. Jangan Mbak, ini jalan potong. Jadi kalau dari sana mau ke sini, kalau ini nggak ada, muter. Ayo, muter. Sampai sekarang berarti masih ada tuh. Padahal saya tahun 86 tuh. Apa nggak malu kamu sama saya? Kalau saya bener-bener loh ketemu rakyat gitu. Loh iyalah. Jadi PDI Perjuangan tuh maunya jadinya opot. Partai yang menyatukan ide dan praktek. Jadi kan saya yang membuat ide, memberikan ide pada kalian, lalu saya suruh kamu yang praktekkan. Nah, saya melihat, lalu antara gagasan masa depan dan realitas yang dicapai hari demi hari, yang membawa kemanfaatan bagi kemajuan negeri. Menurut saya, kadang-kadang sedih saya. Kita ini dibilang lumbung pangan dunia, banyak yang bilang gitu. Buang makan jeruk ada bijinya, jadi. Loh tapi kok sampai seperti yang kemarin juga saya katakan harga-harga bisa naik. Itu kan sebetulnya sebuah refleksi masa lalu. Sekarang udah nggak bisa begitu. Tapi apa? Harus kerja keras. Kalau enggak, sudahlah. Dari yang membawa kemanfaatan bagi kemajuan negeri.
Semua harus bergerak sinergis dan seirama. Dari hulunya dengan membangun kualitas manusia Indonesia sehebat-hebatnya. Dan di tengahnya dengan sistem sosial politik kemasyarakatan yang menandakan Indonesia sebagai bangsa produktif, unggul dan berdaya guna. Saya pernah diterima paus di Vatikan. Itu tentaranya itu namanya Garda Swiss. Jadi diambil itu dari Swiss. Tahu nggak tingginya berapa? 2 meteran. Wah, jadi tinggi gitu. Jadi waktu komandannya itu kan mau saya suruh hormat gitu loh, pakai bahasa sana, tapi saya sudah diterangkan. Nanti dia ngomong terus kalau sudah dia hormat pakai pedang gini. Lah saya kebayang nggak? Saya 157, jadi 2 meter gini, sayanya ke sini. Terus dia hormatnya kan berarti ke sono no, bukan ke saya no, karena ndak boleh nunduk gini kan, karena dia pakai ini apa? Topinya tingginya aja segini bulu-bulu. Saya sebetulnya mau ketawa. Ini benernya piye no? Masa dia suruh jongkok? Nah ya, itu menurut saya, aduh ini sebetulnya namanya manusia unggul Indonesia nih juga mestinya gini gitu loh. Bukan nyombong-nyombongin. Lah sekarang kena stunting, gimana aku gak pusing. Untung ada Mbak Ita, bukan nyombongin Mbak Ita. Dia itu orangnya cerewet, cak-cak cepat ngerti. Nah ditiru gitu loh ibu-ibu, jangan terus ngiri. Ibu-ibu kan kadang gitu, ki ibu itu ya ais dah. Gak ada pelajaran yang mau diambil. Saya tuh kan maunya gitu. Cucu saya aja tuh saya suruh, ada mungkin mudah-mudahan nanti ini 180. Wah keren banget, udah ganteng. Wah banyak yang naksir gitu. Iya tingginya 180. Nah ini lihat anak pendek, aduh aku sini ku pusing tahu nggak. Ki ibu ngopoan bae to. Aduh sedih deh saya. Iya itu kan semuanya harus dibuat supaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia itu kemiskinan ekstrim berkurang hingga 0%. Ya kemarin saya bilang lihat Tiongkok 1,7 miliar bisa mengatakan dengan bangganya kemiskinan itu sudah 0% sampai di tingkat desa. Lah kita cuman katanya 270. Kalau sekarang katanya udah mau nambah. Lah itu aja melehek. Enggak bisa, masih banyak orang miskin dan lain sebagainya. Saya heran loh. Apa enggak ada empati kalian ya? Padahal apa sih namanya? Lihat gitu setiap hari apa rame-rame gotong royong, ibu-ibunya bikin makanan nasi bungkus, terus pergi nyari mereka yang masih hidupnya sederhana. Itu akan diberkahi loh, luar biasa kalau seperti begitu tuh. Bayangkan pendidikannya tuh hebat gitu. Aduh, karena hebat tuh kenapa? IQ-nya tinggi. Saya sudah ngomong loh sama Pak Aswar bahwa nanti di dalam kalau bisa melakukan sebuah perubahan itu harus dicari anak-anak yang IQ tinggi. Supaya apa? Udah pasti dia akan lebih ngerti. Disuruh gininya gitu. Bukannya diskriminasi, tidak. Maunya semua orang Indonesia IQ tinggi. Tapi ya gitu. Ibu-ibunya harus belajar makanan apa yang membuat IQ tinggi. Nah, pekerjaan rakyat tersedia, keadilan semakin terasa, semangat untuk maju menjadi sebuah kultur bersama bangsa. Coba bayangkan kalau seperti itu, ibu bisa bayangkan loh. Indonesia itu dalam imajinasi ibu seperti juga yang diimajinasikan Bung Karno.
bahwa kita merdeka bukannya menikmati hari ini, tapi itu merupakan jembatan emas ke sana. Itu makanya bisa sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dengan yang namanya generasi barunya itu keren-keren, tinggi, terus kelihatan gitu, matanya bersinar, terus terasa sekali yang mau menjadi pejuang gitu. Terus IQ-nya pada tinggi-tinggi. Waduh, aku pikir kapan aku ngalami koyo ngono ya. Ya kalau ibu kali udah di sana lah. Gitu loh. Ayo dong, ibu-ibu loh. Yang lagi punya anak gadis coba ini angkat tangan. Siapa yang ibu-ibu yang anaknya masih gadis? Diajarin. Nanti kalau ini cari pasangan itu yang tinggi, yang ganteng, terus yang IQ tinggi. Nanti yang keluar produknya pasti juga keren. Udah nggak usah bapak-bapak yang tadi kemarin ibu bilang itu apa tadi ya? Iya, udah nggak usah dah. Tuh katanya Pak Oli meralat bahwa IQ itu datangnya dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Iya iyalah, tapi kan kalau dipadukan lagi bapaknya yang IQ, saya tuh suka mikir. Saya kan pernah di psikologi, itu rata-rata itu kan antara 90-an. Terus saya tuh mikir, wah kalau di atas 100 gitu kan keren gitu. Karena apa? Dari sinar mata aja kelihatan. Waduh gimana ya? Susah ngomonginnya. Lalu kalau ditanya tuh langsung jawab tak gitu. Aku seneng banget. Ini peneliti di BRIN tuh 10.000. Kalau lagi ketemu gitu, wah kalau ditanyain tuh wah cepet jawab. Tapi apa? Masih ada kelemahannya. Sama juga kayak kalian. Kamu sudah menjalankan ke lapangannya itu di mana? Kapan? Pada diam semua. Jadi teoritis. Nah ini yang saya nggak mau. Mesti turun ke bawah. Coba ya tahun berapa ya yang namanya impian saya itu bisa terkabul deh. Bisa loh, gimana yang ngomongnya? Anak-anakku seluruh anggota dan kader partai dari segala tingkat, dari anak ranting dengan Satgas juga, PAC, DPC, DPD hingga DPP partai. Coba ya, saking mereka cinta dengan PDI Perjuangan, itu sampai Satgas itu. Kan itu terbentuk tahun juga waktu zaman PDI. Coba sampai hari ini mereka banyak yang masih setia loh. Sampai udah tua-tua masih kalau dengar ini kayak gini. Itu yang apa kerepotan nih ya Pak Sekjen. Karena kan kita perlunya sekian ribu tuh. Terus pada ngomongnya gini. Oh kalau memangnya apa harus ada ini, harus ngongkosi. Kita udah bisa Pak ngongkosi sendiri. Keren nggak? Itu seorang Satgas loh, Satgas kita loh. Kalau Satgas saja bisa gitu, kalian yang udah jadi penggede, mustinya kan lebih daripada Satgas. Waduh, mereka coba di sana tuh, kayak apa? Kan maunya pakai seragam, wes tak kasih seragam gitu. Iya, coba masa heran lu saya. Kalian itu jadi orang kok kayak gitu ya? Ya gitu, makanya kebayang nggak? Yang absen aja udah, gawat. Ya itu, coba, gimana saya mesti ngomong? Nah dengan membahas keseluruhan materi yang disampaikan, kini kalian semakin memahami apa dan mengapa kita itu harus menang. Nah
Bagaimana cara memenangkannya? Dari pemahaman terhadap aspek historis, ideologis, dan tanggung jawab terhadap masa depan. Maka strategi pemenangan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo kini semakin kokoh. Tadi pagi kan Ibu bilang, Ibu nggak suka lihat survei. Tapi iseng aja tadi pagi-pagi. Wah, Pak Ganjar tuh udah naik tung. Ya tapi terus kalian nggak kerja, ya tung. Ayo, piye ai gawat. Gitu loh. Ditambah dengan bonding antara sesama anggota dan kader partai, bonding dengan pimpinan partai, bonding dengan rakyat. Terus kerja politik selama berhari-hari ini saya yakini semakin menyatukan chemistry juang kita. Kita memiliki chemistry yang sama dalam pergerakan turun ke bawah. Dengan seluruh bekal itu, segeralah kembali ke rumah masing-masing. Langsung, itu apa ya? Instruksi ibu itu, oh begini. Yang tidak boleh saya lakukan, kalau nanti dapat sanksi apa, ini. Itu tadi kan udah dengar toh? Yang Pak Hasto bilang, iya, nanti kalau makin banyak ya begitu juga. Perhebatlah semangat juangmu, lalu sosialisasikan hasil rakernas ini kepada masyarakat luas. Sosialisasinya tuh apa? Bukannya cara rapatnya gini, apa yang telah diputuskan dalam rekomendasi bahwa kalau kita itu mau berjuang untuk menjalankan yang namanya itu kebutuhan pangan secara berdiri di atas kaki sendiri, dan dengan demikian dapat menjadikan rakyat itu menjadi sejahtera, adil dan makmur. Itu diomongin supaya ngerti kalau ada yang nanya nopo niku. Nah, jadi itu harus selalu ada pergerakan dari kepartaian untuk rakyat. Sampaikan salam saya pada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan juga termasuk sukarelawan. Sampaikan salam saya kepada rakyat, solid bergerak untuk Indonesia Raya. Bersatu kita, bercerai kita. Jangan cuman semboyan doang loh. Ya kamu teriak merdeka tapi terus nggak kerja. Maka dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan resmi Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan keempat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Kita nyanyikan lagu Solid Bergerak. Bergerak dengan satu semangat, bergerak serentak, satukan jiwa pengabdian, mengabdi pada Tuhan dan pada tanah air, mengabdi pada bangsa. Di bawah panji partai
kita, berjuang untuk Indonesia Raya.